Lombok adalah salah satu pulau yang menarik karena banyak objek wisata. Di balik pembangunan Lombok, ada yang menarik untuk dikaji dengan perspektif sosiologi dan antropologi, dan teori-teori perubahan sosial serta pembangunan. Ditinjau dari keadaan geografisnya, Kabupaten Lombok Barat seperti daerah pegunungan, yaitu gugusan pegunungan yang membentang dari Kecamatan Desar sampai Kecamatan Narmada. Gugusan pegunungan ini merupakan sumber air sungai yang mengalir ke wilayah bagian tengah dan bermuara di pantai barat. Ada sebagian daerah berbukit-bukit yang terdapat di bagian selatan, meliputi Kecamatan Sekotong dan Lembar di bagian selatan. Yang tak kalah menariknya, ada daerah dataran rendah yang terdapat di bagian tengah yang membentang dari perbatasan ujung timur dengan ujung barat. Begitu pula Lombok Tengah dan Lombok Timur. Karena daya dukung alam yang memadai, ada yang menarik kita perhatikan, terutama untuk menjelaskan perubahan sosial dan pembangunan. Sirkuit itu akan mau tidak mau sudah pasti akan ya. Dengan skala daya upaya sebenarnya Bu, kita minta dari pemerintah ataupun dari institusi terkait ataupun dari ITDC sebagai pengembang atau sebagai kita anggaplah itu yang bertanggung jawab mereka yang membangun. Tapi kalau kita minta secara secara langsung, ya memang jawabannya Pak Bu selalu ya itu adalah tanggung jawabnya pemerintah dan ITDC. Tapi kesana kemari kita itu dari pemerintah, dari ITDC, dari bupati ataupun dari DPR, tapi jawabannya sama semua. Akhirnya saya secara pribadi ataupun atas nama masyarakat merasa beban moral. Soalnya ini adalah masyarakat yang sudah sekian dari nenek moyang kita tinggal di kawasan di tengah di tanah kelahiran. Tahu sekarang kita akan pindah, tapi kemana kita akan pindahkan warga? Inilah bebannya ya. Nah, ITDC ini kemudian membuat sirkuit, namanya awalnya Mandalika Street Circuit, kemudian berubah menjadi Pertamina International Circuit karena mungkin saham terbesarnya. Kemudian sirkuit ini dikelola lagi oleh anaknya ITDC bernama MGPA. Di mana persoalannya kalau kita mencari persoalan? Pertama dari proses klaim lahan. Klaim lahan karena 1.250 hektar. Pengembang sebelumnya bahkan dari zaman Cendana. Artinya tanah ini diwariskan ke pengembang selanjutnya bersama masalah. Masih ada di ujung laut. Justru ujung laut hanya masih berapa, yang masih banyak itu bunut. Bunut sama Bunut sih. sekitar 30-an kakak masih di situ. Kalau di laut itu kan sekitar berapa ya? Belasan kayaknya. Belasan. Dan 10 Ya. ya. Di sekitar itu sih. Berarti yang bunut. Lalu kardus bunut udah pindah ke hijrah. Sudah dari awal dia di sana. Karena selalu patternnya itu menjelang pemilihan, termasuk juga yang terakhir yang selalu setelah konflik ada kita kalau tokoh tertentu yang selalu temannya Mas Yasid itu memang mengatakan
Ahmadiyah gitu. Iya, Ahmadiyah. Dia memang mengaku sebagai Ahmadiyah. Semua tahu, keluarganya Keluarganya juga Ahmadiyah. Satu desa itu semua. enggak satu desa, jadi di paling bukan dusun juga ya, lebih kecil dari dusun, pokoknya kampung lah gitu ya. Sama RT. Paling iya, paling cuma belasan rumah gitu. Ahmadiyah. Ya, tapi yang Ahmadiyah dari belasan rumah itu paling cuma 2-3 rumah yang keluarganya dia. Tapi memang nyebar sih di beberapa titik kalau di Selong. Satu sisi ada masyarakat yang sedang memuncak emosinya untuk menyerang. Sisi lain saya sebagai pimpinan umat, walaupun Buddha ini tidak banyak, hampirlah kalau di data statistik, di data Lombard itu ya lebih 2.000 jiwa di Lombard. Tapi mungkinnya banyak di sini. Saya harus berpikir bagaimana konflik ini tidak berkepanjangan. Pada titik awal itu ya tidak berkepanjangan, tidak jatuh korban. Tidak penting. Ya itu yang saya pikirkan, karena pada intinya saya jelaskan tadi, kita berkeluarga yang lambat laun juga bisa harmonis kembali. Akhirnya kalau yang penyerang tentu saya tidak bisa mengendalikan ya. Syarat. Tetapi di Buddha saya kemudian memilih menghindar dan memberikan himbauan-himbauan di umat untuk tidak melakukan perlawanan. Lebih pada pendekatan humanis. Karena memang kita di Buddha ini, dan saya yakin di semua agama, sangat tidak dianjurkan paham kekerasan. Saya menghindar sambil memberikan himbauan. Nah, kemudian setelah kejadian kebakaran satu rumah, ada teman dari kepolisian nelpon gitu, Romo kita amankan karena situasi kurang kondusif. Nah, jadi saya ikuti gitu, saya sama keluarga menyingkir dan ikut polisi. Saya sendiri dibawa pertamanya ke Polres Lombok Barat. Kemudian malam ada sekitar jam 12 ya dipindah ke Polda. Nah, terus berlanjut itu saya hanya tahu dari cerita, dari telepon tentang kejadian selanjutnya. Oh gitu ya. Iya. Jadi malam itu langsung dibawa? Nah, saya langsung dibawa. Jadi sebelum dibakar itu sudah pergi ya? Sudah mulai dibakar ya. Oh begitu. Nah, setelah begitu banyak kelihatannya polisi kewalahan, ya saya mungkin ke sini, di sana, saya ke sini, lewat sini. Tapi himbauan dari saya itu kan akhirnya bersifat menerima gitu. Yang penting mintanya ya sudahlah di situ saja, jangan sampai meluas. Udah ada aturan kok masih ada anak-anak ini masih pernikahan dini. Saya nemukan kasusnya seperti itu. Masuk dia kelas 1 SMP nikah, rata-rata masih tingkat SMP nikah, SMP SMA, orang luar bahkan tetangganya, masih anak-anak. diambil diam-diam, ketahui bapak gitu. Sudah pacaran lama. Iya, sudah pacaran lama, terus diambil diam-diam.
udah datang di rumah, aku udah datang di sini Bu. Itu bilang terus datang. Udah di sini saya Bu, di rumah ini, rumah pacar. Gitu. Apa namanya, habit sebetulnya kita guru ini menuruti habit personalnya atau kasarnya nafsu. Iya. Itu yang saya lihat. Karena kemudian fatalnya hal ini kemudian dicermati oleh santri sebagai figur yang ini attitude-nya harus dicontoh. Itu yang saya lihat di teman-teman santri. Sehingga rata-rata teman-teman santri di Nahdlatul Wathon umumnya, Nahdlatul Wathon, bahwa nikah 1, 2, 3, 4 istri itu bukan hal yang tabu. Itu yang malah saya dianjur ya. malah Anjuran. itu yang sunnah. Malam itu pas dijahit ya, datang gerombolan. Orang itu 7 atau 8 orang. Ada yang dirawat dari Batu Jaya ini, dia bilang tidak pakai baju semua. Oh ada anak, saya bilang. Tapi anak saya baru habis kuliah ini. Jangankan parang dia pegang, pisau aja tidak pernah dia pegang. Saya lihat dulu mukanya. Jadi kalau kita tepat itu insya Allah tidak akan berlanjut itu. Umpama ada protokol dan ada pihak yang berkenai kemarin kedua belah pihak ikut juga. Kata tidak pernah mata sudah lihat gitu. Tapi tidak ada dendam gitu? Tidak. Memang perasaan mungkin ada dengan kenyataan. Pesta bau nyali. Nyali itu cacing laut. Oh, kalau ya. kita menyebut cacing wawu ya, Ya, wawu, cacing wawu. wawu. Dan masyarakat Lombok pesta di sini. Iya. Isinya tinggi, kemudian kan? cacing itu rebutan untuk makannya. Ya, ya. Ini kalau pertanyaannya sejak kapan, kita tidak tahu sejak kapan dia. Memang dari dulu itu ya, cacing wawu. setiap tahun. Secara geografis. 1 tahun itu 2 kali. Iya. Januari Maret lah. Januari Maret. Februari Maret. Nah, yang jadi persoalan hari ini Februari, adalah wilayah ini dikapling oleh perusahaan pariwisata, dikasih izin. Nah, tanah ini sudah bersertifikat, entah dari mana sertifikat ini datang. Ini yang menjadi konflik di sini. Jadi kalau bau nyali semua dirusak ini. Apa yang dibangun oleh perusahaan ini dirusak oleh masyarakat. Iya. Dan tidak boleh dihalangi masyarakat masuk. Dan ternyata sudah ada bangunan di sini. Itu konflik yang luar biasa ini. Konflik penguasaan lahan adat. Kalau pemerintah yang memberikan izin tidak ada lahan adat katanya. Kalau masyarakat tetap nyebutnya adat. Iya kan beda ini. 2 kecamatan Keruak kan Jeroan. Iya. Karena kan kita direlokasi dulu itu kan di pulau karena kan ada rencana pemerintah dan PT di sana yang sekarang kita namakan PT Usin Blue. Itu dasar kami dulu direlokasi di sini karena di tempat kami itu katanya dulu pemerintah akan membangun sebuah hotel di pulau itu, rencana dengan PT tersebut. Ya, namun sampai sekarang kan tidak ada bukti, masih kosong di sana. Sejak tahun 2013 itu sudah kita relokasi sudah di sini. Tapi rancangan
rencana pemerintah dan PT ini sejak tahun 2010 sudah ada rencana, sudah lama. Dan memang katanya untuk bangun hotel atau untuk bangun pariwisata. Pariwisata, pariwisata. Waktu itu tidak ada protes apa waktu itu kan untuk dipindah. Sudah. Masyarakat menerima apa? Awal-awalnya kita sudah dua kali relokasi. Yang dulunya di sini di sebelah ini kan ada pemakaman di atas bukitnya itu. Nah, ini Panjahanjah, makam Panjahanjah namanya. Nah, dulunya kita sudah di sana karena di sana terbentur dengan persoalan tanah yang belum selesai, jadi dipindahkan lagi di sini. Pertahanan sih dari sisi masyarakat itu berbagai upaya, baik masyarakat maupun kita pakai LSM dulu untuk langsung hearing ke bupati, ke dewan, kantor DPR kita, namun semuanya sia-sia. Sia-sia. Ya. Berapa lama perjuangannya, Pak? Selama 3 tahun. Sudah ke DPRD-nya gitu? Sudah, DPRD. Respon dari pemerintah gimana ketika? Katanya dulu waktu kita hearing di kantor dewan, dia akan turun ke lapangan dan melihat situasi dan akan membantu dari segi masyarakat. Tapi nyatanya tidak ada. Ya, kita tidak ada yang turun dulu itu. Lombok ini gambarnya begini, maaf, sampai sini ini pariwisata. Ini kuda di sini. Iya, betul. Sampai di sini ini udang. Udang. Ini pariwisata. Jadi ini semua Chinese ini kuasai. Mulai dari Lombok Utara sini sampai sini Chinese. Jadi persoalan serius kita adalah limbah udang. Persoalan serius kita. Tapi dia dilegalkan oleh izin-izin itu memang. Persoalan serius kita adalah perikanan sekarang adalah limbah udang. Nah, tapi dalam kasus-kasus tertentu di sini ada Kuangwai namanya di sini, tambak udang orang Cina. Dalam kasus ini Polda yang pegang, ngamankan Polda. Ada model dasar pembangunan, asumsi, dan kritik yang mendasari. Beberapa teori pembangunan seperti modernisasi, ketergantungan, sistem dunia, dan post-kolonial. Tinggal kita pilih saja akan menggunakan perspektif dan teori apa untuk menjelaskan perubahan sosial dan pembangunan Lombok. Mari kita belajar memilih, menerapkan teori dan perspektif sesuai dengan data. Teori yang relevan pantas untuk dikagumi, karena masih relevan sebagai alat bantu menjelaskan yang terjadi dalam realitas. Tidak ada teori yang bisa berdiri sendiri. Data, teori, metode berkelindan. Kebaruan teori dan metode dihasilkan dari riset. Data terus berubah, realitas terus berubah. Yang menjadi tugas peneliti adalah bagaimana kita bisa menghasilkan kebaruan dan mengkonstruksi teori dengan keterbatasan metode. Cukupkah grounded research, ethnography, studi kasus, fenomenologi? Biarkan data berbicara.